Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku, pada bab ini ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau dijelaskan, yaitu 1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, 1 atau A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara ada 2 poin penting yang akan dijelaskan atau dipaparkan. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, dan yang kedua adalah perumusan dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Apa saja kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia? Di antaranya pelaksanaan kerja paksa, pengembalian paksa, perbudakan paksa. Timbul pertanyaan, kapan Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia? Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, yaitu Subang, Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Kenapa sebab? Karena Jepang banyak mengeluarkan semboyan-semboyan yang bisa memikat bangsa Indonesia. Apa saja di antara semboyan-semboyan Jepang yang membuat terpikat bangsa ini? Di antaranya Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Tapi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, yaitu tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Tyosakai atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi BPUPKI. Kapan pembentukan BPUPKI dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Berapa anggotanya pada waktu itu? Yaitu 62 orang, yaitu dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Namun 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Siapa ketua BPUPKI? Adalah Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yang pertama dari Jepang, yang kedua dari Indonesia. Siapa yang dari Jepang? Yaitu Ichibangase Yoshio. Dan yang kedua dari bangsa Indonesia yaitu R.P. Suroso. Anak-anakku sekalian, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pertama sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Apa yang dibahas? Yaitu tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Apa yang dibahas? Yaitu rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Baik, pada pelajaran pertama ini, pada bab pertama ini yaitu pembentukan sidang BPUPKI. Nanti kita akan lanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu perumusan dasar negara. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita diberikan pengetahuan daripada pembelajaran PPKN ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.